Kursus Kitab Kuning sesi kedua. Selamat menyaksikan. Kayaknya bisa. Iya, Nah, luar biasa. oke. Kita balik lagi ke materi. Jadi materi kita pada kesempatan malam ini, sebenarnya ini materi harusnya pada sesi pertama. Coba sesi pertama kebanyakan itu kemarin kita sudah masuk ke kitabnya karena ini lupa saya masukkan gitu ke laptop saya. Jadi ini malam ini kita bahas sedikit kitab kitab ini namanya kitab Al-Awamil Mi'ah ya. Al-Awamil Mi'ah buah karya Imam Al-Jurjani. Al-Jurjani itu ini sejarah singkat penulis, eh, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Abdul Kahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani. Ini salah satu kota yang ada di Iran. Dalam bidang fikih beliau mazhabnya Syafi'i, dalam bidang akidah mazhabnya Imam Asy'ari. Beliau mengambil ilmunya khusus dari buku sejarah yang saya baca, hanya mengambil ilmunya itu dari Abu Husain Muhammad bin Hasan Al-Farisi. Walaupun emang gurunya itu tidak hanya itu, tapi beliau sebenarnya agak serius gitu belajar sama Abu Husain ini. Beliau wafat tahun 471 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 46. 1446. Berarti 46. udah berapa tahun itu kira-kira? 46 berarti sekitar 900-an. Wah, luar biasa ya. Hampir 1000 lah. Ya, hampir 1000 tahun yang lalu gitu. Tapi kitab ini masih dipelajari. Dan ini masyhur, kitab ini masyhurnya ini di daerah Banten dan di Aceh. Oh. Di Aceh. Di daerah Banten itu ada ulama namanya Syekh Nawawi Mandaya yang membuat kitab khusus mensyarahinya, namanya Murad Awamil, yang dipegang masing-masing itu, yang beli di Shopee atau di toko kitab. Itu Oh iya, iya. itu muradnya itu yang miring-miringnya itu. Ya. Yang miring-miringnya itu karangan ulama Banten. Namanya Syekh Nawawi Mandaya. Ya. Bukan Syekh Nawawi Tanara. Kalau Syekh Nawawi Tanara itu mungkin kurunnya lebih tinggi lagi gitu. Guru dari gurunya Syekh Nawawi Mandaya. Dan di Aceh, ini ada sedikit informasi, saya lanjutkan dulu ya. Ini syarah kitab Awamil ini banyak disyarahi oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Madas, Hisamuddin At-Taqoni Ar-Rumi Al-Hanafi, kemudian ada Tasil Nail Amani. Ini boleh kita banyak ini di toko-toko kitab atau mungkin di Shopee atau di Lazada ada kali. Tasil Nail Amani ini karangan ulama dari Patani, Thailand. Syekh Ahmad Al-Fatani. Beliau memberikan syarah kitab dari Al-Awamil Mi'ah ini, Imam Jurjani ya. Silakan nanti beli kitabnya, tapi ya emang agak berat bacanya karena kitabnya gundul semua. Tipis kitabnya, cuma agak berat. Kemudian ada syarah Awamil Mi'ah karangan Syekh Khalid Al-Azhari Al-Jarjawi. Kemudian ada syarah Awamil karangan Said Syarif bin Ahmad Muhammad Jurjani. Ada syarah Amil Mi'ah An-Nahwiyah karangan Syekh Yahya bin Nusuh. Kemudian Fawaidul Ittiba'iyah fil Halil Awamil Mi'ah karangan Syekh Muhammad Abil Qasim Al-Tabi. Tahrirul Aqwal. Ini salah satu ulama Nusantara dari Aceh Utara. Tengku apa namanya? Seorang tengku, saya lupa. Saya kitab ininya ada apa namanya? Ininya ada soft file dari Tahrirul Aqwal ini saya punya. Ketika saya menulis terjemah keterangan kitab Awamil Mi'ah ini, salah satunya yang jadi rujukan saya itu dari kitab Tahrirul Aqwal yang dikarang oleh salah seorang ulama dari Aceh Utara. Kemudian satu lagi itu Murad Awamil Mandaya, atau disebut Syekh Nawawi Mandaya. Beliau namanya Nawawi bin Muhammad
Ali bin Ahmad bin Abu Bakar. Ini tinggalnya di Serang, Banten. Insya Allah nanti saya mungkin ya akhir bulan ini saya mau menziarahinya gitu. Itu yang apa namanya, yang mensyarahi kitab Awamil. Kemudian ini bagan ringkasan gitu ya. Sebenarnya ini nanti kalau misalnya sudah masuk ke pelajaran Awamil, kemarin kan sudah ya. I'lam anal awamila pinnawi mi'atu amilin. Artinya apa? Ketahui Hah? sesungguhnya amil-amil di Sesungguhnya dalam ilmu nahu Hah? 100 amil. Nah, di sini ada angkanya berapa? 100. Al-awamil 100. jumlahnya 100. 100. Kemudian ada labdiyatun wa ma'nawiyatun ya. Iya, Ustaz. Lihat di kitabnya. Ya, Labdiyatun iya ada. wa Ma'nawiyatun ma'nawiyatun wa ma'niyat wa ma'niyatun wa ma'nawi. wa ma'nawiyat. Jadi satu amil lafdi, dua amil maknawi gitu ya. Amil yang 100 ini terbagi dua. Ada yang disebut amil lafdi, ada yang disebut amil maknawi. Terus lafdi ini terbagi dua. Falafdiyatu, lihat di kitabnya. Falafdiyatu minha ala dorbaini. Nanti kita lihat di kitabnya nanti setelah ini ya. Kita bahas ini dulu sebentar. Falafdiyatu minha ala dorbaini sama iyatun wa qiyasiyatun. Amil lafdi ini nanti terbagi dua. Lafdi sama'i, ada lafdi qiyasi. Ya. Ini gambaran saja, ini jumlah-jumlahnya ini. Jadi 100 dibagi dua bagian, ada yang 89. Ini salah nulis ini. 98 gitu ya. Terbalik ini tulisannya. 98, kemudian 2, jadi sebenarnya 100 ya. Kemudian yang 98 dibagi lagi dua, ada 91, ada yang 7. Sama itu jumlah ambilnya ada 91, kemudian kiasi jumlah ambilnya ada 7. Lanjut. Ini ringkasannya dalam satu kitab nih ya. Dalam kitab itu ringkasannya seperti ini. Nanti penjelasan tentang amil dalam ilmu nahu, jumlah bagian duanya, penjelasan tentang amil lafdi samai, lafdi kiasi, maknawi. Itu satu kitab itu selesai. Jadi ada penjelasan tentang amil, jumlahnya dan bagian-bagiannya. Kemudian ada penjelasan tentang amil lafdi samai, ada penjelasan tentang amil lafdi kiasi, ada penjelasan amil maknawi, selesai. Materi satu kitab ini. Nah, ini bagian-bagiannya nanti ini usah dibahas dulu lah. Kita langsung. Ini amil lafdi kias, amil kiasi. Oh ya, ini guru-guru saya ya. Ini guru-guru saya. Yang pertama itu Mang Usuk, itu dulu pernah ngaji kita ngaji itu tuh Iqra. Kayak Iqra itu dulu mah kan nggak ada Iqra, namanya apa ya, Hijaiyah gitu ya. Apa sih namanya? Kalau saya nyebutnya turut-turutan gitu ya. Jujama. Al-Baghdadi, kalau nggak salah Al-Baghdadi itu. Jadi sebelum ke juz amma itu ngaji itu dulu kayak Iqra gitu. Baru ke juz amma. Iya. Keturutan. Turutan. Kalau yang orang kampung pasti kayak sama saya. Itu turutan. Sama. Atau yang Sama, umurnya, keturut. yang umurnya hampir sama dengan saya itu ya. Kalau sekarang kan tahun 80-an, 80-an keturutan itu. tapi itu udah hebat itu ininya. Jadi benar-benar paham gitu, tahu huruf. Sekarang ada mudah-mudahan lah. Jadi Iqra juga banyak lah, banyak manfaatnya. Kemudian saya pernah belajar ke Kisobari itu, Kiai Sobari. Belajar amil, tapi lebih ini ke bahasa Arab sebenarnya dan ilmu tasrif. Ini agak fokusnya soalnya, cuma saya nggak paham gitu. Saya agak paham itu ketika saya belajar di Kiai Supardi. Ini belajar amil, ini nyorog itu maksudnya menghadap langsung berhadapan dengan Kiai, dibaca sendiri-sendiri gitu sampai hafal gitu dulu mah. Kemudian
Kiai Haji Mahmud, saya pernah belajar ke Kiai Haji Mahmud sama dengan Kiai Subari, dengan Kiai Supardi, nyorok juga ini hadap-hadapan langsung. Tapi ngajinya pakai bahasa Jawa, terjemahnya pakai Jawa. Saya pernah ngaji ke Haji Ahmad Romli, ini Kiai terkenal dulu di Tangerang, kayak Buya gitu ya. Kemudian ini Haji Habib itu teman saya sebenarnya ini di pondok, tapi beliau habis ngaji di Sukabumi, itu ada pondok pesantren apa gitu, Mama Gentur atau siapa gitu. Ketika datang ke pondok, saya timba ilmunya sama dia karena saya nggak sanggup belajar ke sana karena orang tua kurang ekonominya ini, jadi nggak bisa mondok ke sana. Jadi saya belajar dari santri aja. Kemudian ada Kiai Hasan Alawi ini di Karawang. Abah Ubay juga Karawang, ini salah satu ulama terkenal di Karawang yang sangat kaya raya. Kita kalau bulan puasa ngaji di sana itu dijamu semua. Ribuan santri makan dikasih, sahur dikasih, buka dikasih, ngaji juga dikasih ilmunya. Itu Abah Ubay itu Karawang. Abu Yadim Yati itu di Pandeglang. Saya ngaji cuma 2 kali, maksudnya 2 sesi. Sesi pertama hari Minggu, sesi kedua itu malam Selasa. Ngaji malam Selasa itu ngajinya jam 2 malam. Jam 2 malam sampai jam 3 malam. Kemudian ada Abu Bustami yang terkenal Kiai Jawara gitu ya. Itu asalnya dari Cisantri, Pandeglang apa Lebak itu, daerah sana. Itu pernah ngaji Sahih Bukhari. Kemudian Abah Usuf Caringin ini ulama terkenal di Tangerang. Santrinya ribuan. Padahal ngajinya ya ngaji salafi saja gitu, tradisional, tapi santrinya ribuan. Kiai Haji Basir ini ada di Gerendeng. Di Gerendeng. Itu dulu terkenal sebagai kiai ahli di bidang usul fikih dan ilmu alat. Saya pernah ngaji, tapi ya ngaji itu aja, ngaji mingguan gitu, setiap malam apa gitu saya ke sana. Kemudian aja Kiai Haji Ripai. Kiai Haji Ripai ini ulama sepuh di Pabuaran Sibang. Kalau orang dari kota Tangerang, kalau yang sepuh-sepuh pasti tahu gitu. Karena ini kiai besar sebenarnya. Cuma orangnya sangat tawadu. Saya pernah ngaji kitab Al Bihar Malik. Kalau Abu Yamur Tado, Abu Yamur tadi yang sekarang masih ada, alhamdulillah, ini beliau ulama Banten yang sangat karismatik. Kemudian ada penjelasan tentang itu ya dalam. Nah, ini saya akan membahas sedikit tentang amil ya. Amil. Jadi kita kan belajar amil. Ada istilah amil, ada istilah makmul. Coba ditulis di buku ya. Ada yang disebut amil, ada yang disebut makmul. Amil itu yang memerintah atau yang mempengaruhi kepada kalimat setelahnya. Kalimat atau lafaz yang mempengaruhi lafaz setelahnya. Fi, ya, fi ini namanya amil. Al-masjidi ini namanya makmul. Fi apabila nempel kepada kalimat isim, al-masjidi kan kalimat isim. Nanti akan kita bahas juga kalimat-kalimat. Cuma ini langsung saja ya. Al-masjidi ini kalimat isim karena ada alnya. Setiap ada alnya itu adalah kalimat isim. Al-masjidu asalnya tadinya al-masjidu. Ketika di awalnya itu didahului oleh fi, maka al-masjidu menjadi al-masjidi. Ya. Jadi fi memerintahkan kepada al-masjidi supaya ujungnya di kasroh. Nih ujungnya di kasroh. Ya. Ini perintahnya adalah kasroh. Siapa yang memerintahkan? Fi. Siapa yang diperintah? Al-masjidi. Fi namanya amil. Ya. Kalau al-masjidi makmul.
Gitu. Jadi sekarang paham ya Amil ya. Jadi Amil itu suatu lafaz yang memerintahkan kepada lafaz setelahnya. Kalau di keterangan di atas, Amil adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dapat memerintah atau mempengaruhi kalimat setelahnya. Ma'mul itu adalah yang diperintah. Nanti kita akan buktikan di teks yang asli atau yang sudah jadi ya. Nanti yang mana amil, yang mana ma'mul. Nah, saya akan coba pakai whiteboard. Ini saya keluar dulu. Kalau whiteboard di mana ya? Ustaz, jadi Ya, amil itu eh, disebut juga kata perintah ya. mm-mm. Yang memerintah, bisa disebut yang memerintah, kalimat yang memerintah kepada Kali kalimat yang ma'mul lain. Hmm. yang diperintah. Nah, oke, saya akan tulis, eh, saya akan tulis al, kok ini warnanya kayak gini? Cuma aja ya. Al bait, al bait is, salah nulis. Al bait, ba ya tak. Kok maaf. Oh iya. Al bait itu ya. Ini karena nulisnya susah. Baik. Asalnya al baitu ketika kemasukan pi menjadi al baiti. Karena fi itu adalah amil yang menjerkan kalimat isim. Al baitu itu ada kalimat isim. Cirinya adalah ada alnya. Ketika kalimat isim itu kemasukan fi, ya, maka dia ujungnya harus dikasrohkan. Kita kita buktikan, kita lihat di, nanti saya buka ini aja deh, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi kita ini dulu ya. Kita lihat di Al-Qur'an.
Oke, saya share eh, ini dalam ini. Qul a'udzu birabbin nas. Ba itu dalam lafadz birobi itu B itu huruf yang menjerkan kepada kalimat isim. Ya, Robi asalnya robu, kemasukan ba dibacanya birobi. Dalam bahasa Arab bukan contoh namanya, tapi syahid. Ya, karena asalnya apa namanya ilmu nahu juga asalnya dari Al-Quran dan hadis. Nanti min syari, min ini contoh yang dijadikan aja dulu ya. Min itu huruf jer, salah satunya adalah huruf yang menjerkan kepada kalimat isim. Syari, syarun asalnya, kejahatan. Ketika syarun itu kemasukan min, dibacanya min syari. Nah, min itu yang menjadikan kepada isim, syari, min berarti namanya amil, syari itu namanya makmul, gitu ya. Kita lagi ngomong masalah amil makmul aja dulu nih. Kemudian fi suduri, asalnya suduru, suduru gitu ya. Sudur itu artinya dada, sudur. Sodrun, ini jamak dari lafaz sodrun, sodrun, sudurun. Artinya dada. Sudur itu ketika kemasukan pi, maka dibacanya suduri. Nah, pi namanya amil, suduri itu namanya makmul. Pi yang memerintah, sudur yang diperintah. Diperintah apa? Diperintah ujungnya itu dijerkan, dikasrohkan di ujung lafaz sudur itu. Paham ya amil ya? Min. Min minal jinnati. Asalnya min itu karena ini bertemu dengan sukun dua, maka ini min sukun, al itu sukun, maka salah satunya diharakati. Min itu artinya dari. Dari itu adalah kalimat huruf yang mencairkan kalimat isim. Ya. Dan jinnati, jin itu kalimat isim. Cirinya ada alnya. Nah, jinnati itu dikasrohkan. Siapa yang memerintahkan dia kasroh? Min. Karena min itu huruf yang menjerkan. Ya, min itu namanya amil, jinnati itu namanya makmul. Paham amil makmul? Sudah paham ya? Insya Allah Ustaz. Oke. Baru kita ke materi lanjutan yang kemarin. Nah, ini. Cara lancar membaca kitab Gundul salah satunya adalah belajar ilmu sorof, ilmu tasrif. Nanti akan kita pelajari sambilan ya. Salah satunya selain ilmu sorof, rajin-rajin baca Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran, maka kita tidak kalau rajin baca Al-Quran ketika baca kalimat itu tidak salah. Karena rata-rata ya bahasa itu ya di Al-Quran ada gitu. Seperti iklam. Itu iklam mungkin ada di Al-Quran. Siapa yang coba hafal iklam? Dalam Al-Quran ada enggak? Fa'lam itu ya. Fa'lam. Sama itu. Fa'lam itu kan ujungnya aja di ujungnya depannya pakai pak. Pak alif iklam itu benar itu. Benar itu. Fa'lam itu ya. Jadi ketika kita baca ini alimun atau gitu ya, atau alamun, alamu apa iklamu gitu.
apa ulumu. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an tadi misalnya fa'lam gitu ya. Fa'lam apa tadi ininya terusannya, Pak? Fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Fa'lam la ilaha illallah ya. Heeh. Fa'lam annahu la ilaha. Maka kita tidak akan salah baca. Tidak akan salah baca misalnya Paklum gitu. Nggak mungkin Paklum. Ya, itu kalau rajin baca Al-Quran. Kalau nggak rajin baca Al-Quran, rajin nasrif. Ilmu tasrif itu. Kitabnya ada namanya Amsilatut Tasrifiyah. Nanti bisa beli, pesan lagi. Cari lagi tuh namanya Amsilatu Tasrifiyah. Itu karangan ulama Jawa. Masih karangan ulama Jawa. Syekh Nawawi menulis kitab namanya Fususul Yaqutiyah, tapi di Indonesia nggak ada, saya nyari. Saya menemukan itu hanya soft filenya saja, tapi tulisannya udah nggak kebaca, agak susah gitu. Karena itu mungkin hasil itu scan gitu. Yang terkenal di Indonesia itu namanya Amsilatut Tasrifiyah. Silakan dibeli kitabnya, nanti kita akan bahas sedikit ya, sambilan. Kita ke sini lagi nih. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Tuh fin nahwi enggak bakal kita salah baca kalau kita sudah tahu bahwa pi itu menjadikan kepada kalimat isim, nahwi itu kalimat isim, maka dibacanya nahwi. Tidak mungkin dibaca nahwu, pi nahwu, salah pasti. Ya. Makanya kita belajar kitab ini supaya tidak salah tuh membacanya, jangan sampai pi nahwu gitu atau pi nahwa. Ya. Iklam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Ketahuilah, ya, iklam itu ketahuilah, annal awamila sesungguhnya awamila itu jama dari amil. Kalau amilnya satu, amilun. Kalau amilnya dua, amilani. Kalau amilnya banyak, awamil. Karena yang dibahas ada 100, maka menggunakan yang jamak. Jadi awamila. Kenapa awamila bukan awamilu, bukan awamili? Karena ada amil. Amilnya namanya anna. Anna itu menasabkan kalimat isim. Ya, pokoknya ini anna itu amil. Tugasnya atau biasanya dia merintahkan apabila ada kalimat isim di depannya maka dinasabkan. I'lam annal awamila, enggak dibaca annal awamili. Nanti kalau kita baca annal awamili diketawain sama yang pernah belajar. Ya. Fa'lam atau gini, innallaha. Ada yang pernah dengar? Innallaha. Innallaha apa innallahu apa innallahi? Innallaha. Innallaha kan? Kenapa dibacanya innallaha? Inna. Nah, karena inna itu amil, ya. Allah itu makmul. Inna yang memerintahkan lapan Allah supaya dipatahkan. Innallaha wa malaikatahu wa malaikata yusholluna 'alan nabi. Innallaha. Ya. Nah, jadi sekarang udah tahu ya. Udah tahu bahwa ketika awamil awamil dibacanya awamil apa awamilu? Apa awamilu? Makanya saya minta di kitabnya itu jangan dikasih harokat biar kita terbiasa familiar dengan tulisan-tulisan yang gak ada harokatnya. Jadi iklam annal awamila, ya. Kenapa dibaca awamila? Karena ada amil namanya inna tuh atau anna. Iklam annal awamila. Ketahuilah anna, pokoknya mah kalau anna nih dari sekarang kalau ada anna, ina artinya sesungguhnya ya. Sekarang nggak boleh ditulis tuh di bawahnya inna sesungguhnya atau anna sesungguhnya. Pi itu di dalam. Kalau nggak tahu pi itu di dalam, tapi ke depan
Kalau menemukan pi lagi, jangan ditulis lagi di dalam. Jadi sekarang boleh ditulis pi di dalam, tapi nanti kalau ada pi lagi, jangan di dalam lagi, jangan ditulis lagi. Biar kitabnya enggak terlalu penuh gitu. Ketahuilah annal awamila sesungguhnya amil-amil nahwi. Kenapa dibaca nahwi? Karena kemasukan pi itu menjadikan kalimat isim. Nahwi di kasroh. Bacanya nahwi. Dalam ilmu nahu. Nahwi itu ilmu nahu. Ada berapa jumlahnya? Mi'atu amilin, 100 amil. Ketahuilah bahwa amil-amil dalam ilmu nahu itu 100 amil. Amil yang mana? Amil itu ada yang menjerkan kalimat isim, ada yang menasabkan kalimat isim, ada yang menasabkan kalimat fiil, ada yang menjazmkan kalimat fiil, ada yang menjerkan gitu dan seterusnya. Yang 100 amil itu macam-macam tugasnya. Ada yang menjerkan kalimat isim, ada yang menasabkan kalimat isim, ada yang merupakan kalimat dan seterusnya ya. Jumlahnya ada 100. Dalam kitab ini jumlah amil itu, amil-amil yang suka memerintah kalimat setelahnya itu jumlahnya ada 100. Kemudian terbagi dua. Kalau di kitab itu nggak ada ya. Saya juga lihatnya di syarahnya ini. Di syarahnya Tahsilul Amani itu ada tulisan wahiyatan qasimu ila qismaini. Amil yang 100 itu tankosimu terbagi ila qismaini kepada dua bagian. Terbagi dua bagian. Tapi tidak sama jumlahnya. Yang pertama lafdiyatun, ada yang disebut dengan amil lafdi, ada yang disebut dengan amil maknawi. Ya. Atau apa amil lafdi? Saya udah nulis di bawah. Nanti. Nih. Amil lafzi. Amil lafdi adalah amil yang ada lafadznya. Dan bisa kelihatan ya. Mayutalafadu yudroku. Mayutalafadu yudroku. Dilafadkan dan kelihatan. Kalau amil maknawi, amil yang tidak ada lafadznya dan tidak bisa dilihat. Hanya maknanya saja. Paham ya? Coba. Siapa yang mau jawab? Nomor 1 sampai 4. Langsung aja. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil adalah yang mempengaruhi atau yang memerintah mamul. Nah. Suatu lafaz yang memerintah atau mempengaruhi kalimat lafaz setelahnya. Nah, itu amil ya. Setelahnya. Kalau makmul? Ya, amil. Makmul kalimat yang dipengaruhi atau diperintah oleh amil. Nah, udah bisa. Boleh, benar. Terus, ada berapa amil dalam ilmu nahu? Amil ada 100 di kitab ini. Kemudian terbagi berapa? Dua ya. Bagi dua. Apa aja itu? Dan amil maknawi. Amil lafzi, amil maknawi. Lafziyatun wa maknawiyatun. Apal ya? Udah bisa ya? Berarti tamat nih ya, bab ini. Alhamdulillah. Sekarang udah tahu amil ya? Ulang lagi, Ustaz. Coba, ilam. Ulang lagi Pak Kiai. Ulang lagi, saya baru masuk ini. Ketinggalan tadi. Nanti bisa lihat inilah videonya ya. Iya, rekamannya. Rekamannya nanti bisa lihat. Siap. Coba yang udah ngaji tadi, ya. Yang saya sebutkan aja, yang mana yang amil nih? I'lam anal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Amil. Anal awamilah.
Ya, amil. Sebutkan satu kata amil yang mana? Innal Anak. awamila. Anak. Ina apa ana itu? Anak. Ana. Anak. Inna. Ana. Ana itu amil ya. 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 Ya, dia suka memerintah apa? Inna. Dia memerintahnya apa biasanya? Untuk fathah Menasabkan menasabkan kalimat isim setelahnya ya. Kalimat isim setelahnya. Makanya dibacanya awamila ya. Innal awamila. Innal awamila itu yang mana amil, yang mana makmul? Innal Amin. awamila ma'mul. Ah, Amil awamila ma'mul. Alhamdulillah udah tahu sekarang. Ahwi. Pinahwi, pinahwi, pinahwa, pinahwu dibacanya. Ahwi. Pinahwi, kenapa dibaca pinahwi? Huruf jer. Depannya ada amil. Nah, Ada ini huruf apa? I, huruf fa jadi ger. P-nya itu, iya. P-nya huruf P-nya itu amil, nahwi, Makmul makmul. Nahwi, Apa makmul. perintahnya apa perintahnya? P itu. untuk dikasrohkan Mengkasrohkan kalimat Mengkasrohkan kalimat isim. kalimat isim setelahnya ya. Gitu ya. Ya. Sementara itu aja dulu, maksudnya udah tahu nih amil itu ya seperti itu. Kira-kira ini amil lafzi apa amil maknawi ini? Lafzi Ustaz. Hah? Amil lafzi. Lafzi, kenapa lafzi? ada Karena lafaznya. Iya. Karena ada lafadznya dan kelihatan sama mata kita ya. Ya. Beda dengan Ya. amil maknawi, nanti amil maknawi terakhir, pelajaran terakhir itu ada amil maknawi. Dia mah lafadznya nggak ada, nggak kelihatan amil maknawi. Nah, amil lafzi itu jumlahnya ada berapa? Di berapa bagian? Amil Ada lafzi Oh, 2. belum. Kita ke sini ya. Nah, ini baru kita ke sini. 98. Nah, lihat, perhatikan. Ini dulu ya. Baca dulu ini kemarin udah hafal belum yang kemarin? Belum Ustaz. Ila manal awamila finawi mi'atu amilin. Lafdiyatun nama nawiyatun. Masa belum hafal segitu doang? Oh, Nah, udah. ya udah. Udah? Ilamnya Ya. hafal Ustaz, ilam. Itu Ilamnya hafal. itu tolong bulak-balik dibaca. Saya kalau ngaji dulu, kalau belum hafal sama kayaknya nggak dipindahin. Ila manal awamila finawi mi'atu amilin terus aja sampai kayaknya tidur. Saya terus aja nggak boleh berhenti. Ya. Makanya tolong tuh supaya ini bekasnya ada gitu ya. Dihafal tuh dikit-dikit ini masa seminggu sebaris nggak hafal. Ilam anal awamila pinahwi mi'atu amilin. Ya, lafdiyatun nama nawiyatun. Sudah. Nanti untuk minggu depannya ini baru. Kita baca ya bareng-bareng ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falafdiyatu Al-Diyatu. minha adadani. Ada nih. Kalau di kitabnya itu ala dorbaini kalau nggak salah ya. Iya betul. Ala dorba ini. Ustaz. Boleh dibaca dorbaini, boleh dibaca adadani. Ya. Al-Diyatu. Falafdiyatu. Ulangi lagi. Lafziyatu Minha ala dorbaini. ala dorba ini. Lihat kitabnya ya. Lihat kitabnya. Supaya ingat. Bacanya supaya ingat. Jangan diharokati. Kecuali mau nulis lagi di buku tulis, kemudian diharokati nggak apa-apa. Kitabnya jangan. Maksudnya ditulis ulang di buku tulis nggak apa-apa. Takut lupa. Falafdiyatu. Al-Diyatu. Awas, jangan dibaca lafdiyatun ya. Kalau yang di atas itu lafdiyatun karena nggak ada alnya. Lafdiyatun nama nawiyatun kan? Iya. Kalau ini bacanya falafdiyatu. Al-Diyatu.
Kenapa dibacanya labdiyatu bukan labdiyatun? Ada Kalau ada alnya. Ada alnya, ya gitu ya. Nanti nggak salah lagi tuh. Minha, Minha. minha. Adadani, Ada ala dorbaini, Ala darbaini. sama'iyatun, Sama'iyatun. wa qiyasiyatun, Wa qiyasiyatun. siatun. sama'iyatun, Sama'iyatun. wa qiyasiyatun. Wa qiyasiyatun. Ada yang mau coba baca? Boleh Ustaz. Fallabdiyatu minha ala darbaini. Sama'iyatun wa qiyasiyatun. Nah, pintar. Terus siapa gantian? Al-Labdiyatu minha ala darbaini sama'iyatun wa qiyasiyatun. Iya, terus siapa lagi? Falabdiyatu minha ala darbaini sama iatu. Kalau ini mah ada, ini kira-kira sama iyatun apa sama iyatu? Sama'iyatun. iatu. Sama iyatun apa sama iyatu? Sama'iyatun. iatun. Ada tanwinnya apa enggak? Ada. Kenapa? Karena enggak ada alnya. Nah, Ada al. sama iyatun ya dibacanya ya, karena nggak ada alnya. Wakia siatun, ya, karena nggak ada alnya. Kalau ada alnya tuh di bawahnya tuh pas sama iyatu itu mah, karena ada alnya, ya. Oke, sekarang artinya, maka bermula amil lafdi Bermula amil lafzi. bermula itu di apa ya? Kasih kode aja mim. Mubtada. Heeh. Bermula itu nanti saya ajarkan cara nyaret nih. Maka bermula amil lafdi Maka bermula amil lafzi minha dari 100 amil, Minha dari 100 amil. dari 100 amil. minha dari 100 amil. Min itu dari ya. Kalau sekarang boleh dikasih arti, tapi nanti kalau ketemu lagi min jangan ditulis lagi dari. Setiap min itu dari. Kan di bawah ada tuh minha gitu ya. Jangan dibuat dari lagi ya. Yang sekarang boleh minha dari 100 amil. Minha dari 100 amil. Ala dorbaini Ala darbaini itu dibagi dua. dibagi dua. Sama iyatun. Satu. Amil lafdi sama'i. Satu amil lafdi sama'i. Amil lafdinya dibaca ya. Satu amil lafdi sama'i. Satu amil lafzi sama'i. Wa qiyasiyatun. Dan Wa qiyasiyatun. kedua, boleh kedua atau boleh langsung aja wa qiyasiyatun dan amil lafdi qiyasi. Dan amil lafzi qiyasi. Qiyasi. Oke, saya baca langsung semuanya ya. Dengarkan terjemahnya, perhatikan kalau ada yang kelewat tulis. Kalau ada yang salah perbaiki. Falabdiyatu maka bermula amil lafdi minha dari 100 amil. Adadani itu ada dani. Ala dorbaini ya. Ala dorbaini terbagi dua. Itu aja lah artinya, ininya, singkatnya. Ala dorbaini terbagi dua. Sama iyatun satu amil lafdi sama'i wa qiyasiyatun dan amil lafdi qiyasi. Lihat bawahnya terjemahnya. Amil Amil lafdi terbagi
Amil lafzi terbagi berapa? Dua. Bagi dua bagian. Satu amil lafzi Sama'i. sama'i. Dua amil lafzi Kiasi. Kiasi. itu ya. Jadi kembali ke atas coba. Tadi amil ada berapa jumlahnya? 100 100. Yang 100 terbagi berapa? Menjadi dua. Satu amil Labdi. lafzi. Dua amil Maknawi. maknawi. Amil lafzi terbagi berapa? Dua. Satu amil lafzi sama'i. Dua amil lafzi Kiasi. iya. Ah, Pintar. gampang ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang jumlahnya nih. Kita ke jumlah ya. Fasama'iyatu, maka bermula amil lafzi sama'i. Ditulis lagi, terjemahnya tulis. Fasama'iyatu, maka bermula amil lafzi sama'i. As-sama'iyatu. Maka bermula. Fasama'iyatu, maka bermula amil lafzi sama'i. Minha, dari 100 amil. Minha dari 100 amil. Ini nggak usah diterjemahkan lagi, minha. Pokoknya minha itu apa? Dari 100 amil. Iya, di sini mah pokoknya minha itu dari 100 amil. Kalau ngomongin kita. Di situ ahadun apa ihda? Di kitab. Ahadun. Ahadun ya, ahadun aja nggak apa-apa. Ahadun. Minha ahadun watis una amilan. Watis una amilan. Amilan. Ahadun watis una amilan. 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 Ah. Ahadun itu satu. Ahadun. Ahadun itu satu. Watis una dan 90. Watis una. 1 dan 90 jadi berapa? 91. 91. Apanya yang 91? Amilan, amilnya. Amin. Amilan itu amilnya. Kita baca semuanya dulu ya. Wal qiyasiyatu, dan bermula amil lafzi qiyasi. Wal qiyasiyatu, dan bermula amil lafzi qiyasi. Minha, apa minha? Dari amin. Mil. Dari 100. 100 amin. Nah, dari 100 amil. Sab'atun berapa sab'atun? 70. 7. 7. Wal qiyasiyatu minna sab'atun, dan bermula amil lafzi qiyas minha dari 100, sab'atun itu 7. Jadi coba kita terjemahkan langsung nih. Falafdiyatu minha adadani. Artinya apa? Falafdiyatu minha adadani. Amil lafzi dari 100 amil terbagi 2. Atau minha ala durbaini kalau di situ ya. Terbagi 2. 1 amil lafzi sama'i, 2 amil lafzi qiyasi. Fasama'iyatu, maka bermula amil lafzi sama'i minha dari 100 amil. Ahadun watis una amilan, itu 1 dan 90 amil. Berarti 91 amil. Amil. Amil lafzi sama'i itu ada 91 ya, ingat ya. Wal qiyasiyatu, amil lafzi qiyasi minha dari 100 amil, sab'atun itu 7. Sab'atun.
Sebenarnya mah ada satu lagi. Ya. Dari 7. Nih, satu lagi nih. Wal ma'nawiyatu minha isnani. Isnani. Wal ma'nawiyatu minha isnani. Dan amil maknawi, ini bukan amil lapi ya. Dan bermula amil maknawi. Minha apa minha? Dari 100. Dari 100 amil. Isnani berapa isnan? Isnen? 2. Isnen 2. Berarti 2. Sudah, kita baca dulu ya di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutinlah kalau bisa. Biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Falabdiyatu. Falabdiyatu. Minha. Ala dorbaini. Lihat di kitabnya aja bacanya ya. Minha ala dorbaini. Sama iyatun. Wa qiyasiyatun. Pas sama iyatu. Minha ahadun watis'una amilan. Wal qiyasiyatu minha sab'atun. Wal ma'nawiyatu minha isnani. Kalau mau dikasih harokat nggak apa-apa, tapi pakai pensil. Nanti dihapus lagi kalau sudah lancar. Ya. Ini yang agak susah nih, baca yang paling bawah nih. Watut tanawaus gitu. Coba baca. Watut tanawaus sama iyatu ala salah satu asyara nau'an. Watut tanawaus sama iyatu ala salah satu asyara nau'an. Waktu tanah maus itu dan dikelompok-kelompokkan atau dibagi-bagi. Ya, waktu tanah maus itu dan dibagi-bagi atau dikelompok-kelompokkan lah biar enak mah gitu. Sama iyatu amil labdi samai. Amil labdi samai berapa jumlahnya tadi? 91. Nah, yang 91 itu dikelompok-kelompokkan ala salah satu asyaronauan atas, ala itu atas ya. Salah satu asyaro 13 bagian. Dibagi-bagi amil lapis samai itu menjadi 13 bagian. Yang 91 itu nanti ada 13 bagian. Ya. Ringkasannya kayak gini. Ringkasannya nih. Ini ringkasan yang paling mudah mah yang bahasa Indonesia. Kesimpulan ya. Amil dalam ilmu nahu ada berapa? 100. 100 amil. Terbagi berapa bagian? 2. 1 amil. Amil labdi. 2 amil. Amil maknawi. Amil labdi terbagi berapa? 2 amil labdi. 2 amil labdi. Kiasi. Jumlah amil labdi samai berapa? Ada 1. Jumlah amil labdi kiasi? Ada 7 amil. Jumlah amil maknawi? 2 amil. Jadi Totalnya jadi 100 amil. 100. Nah, ini bagannya.
peta konsepnya. Ya, amil yang 100 itu terbagi dua, satu amil lafdi, dua maknawi, ya. Yang lafdi terbagi dua, samai, kiasi. Yang samai jumlahnya 91 amil, kiasi itu ada 7, ya. Kemudian yang 91 itu dikelompok-kelompokkan atau dibagi-bagi menjadi 13 bagian. Kalau bisa jawab berarti lulus. Amin. Baca coba. Ya, ini dulu nih, ini yang atas itu soal. Ini ada soal di sini nih. Baca. Jawab soal itu tuh. Waduh. Waduh. Apa yang dimaksud dengan amil lapis samai? Oh, ini belum dibahas ya? Belum. Ini jawabannya. Bacanya aja. Oh iya. Amil lapis samai itu disebut lapdi karena ada lafadznya ya. Kemudian disebut samai. Samai itu artinya mendengar. Samiun itu mendengar kan? Ya. Mendengar dari orang Arab. Kata orang Arab, pi itu menjadikan kalimat isim. Jadi kita nggak bisa berkutik tuh. Setiap pi di depannya kalimat isim harus dijerkan, kata orang Arab. Makanya itu amil lapis samai. Pi itu disebut lapdi. Pi itu emang kelihatan ya. Dan lafadznya juga disebutkan sama kita pi gitu. Kemudian ngamalnya menjadikan kepada kalimat isim, itu kata orang Arab. Jadi kita mendengar. Guru-guru kita itu mendengar dari orang Arab bahwa pi itu menjadikan kalimat isim. Ya udah, itu aja pokoknya, berarti pi itu adalah amil lapis samai. Nanti amil lapis samai itu semuanya ada 91. Itu hasil mendengar dari orang Arab semua. Gitu ya. Pokoknya ininya kata kuncinya. Kata kuncinya amil lapdi berarti ada lafadznya. Samai itu berarti artinya kan mendengar, ya. Berarti ngamalnya itu mendengar dari lisan Arab. Orang Arab. Gitu ya. Mudah kan? Amil lapdi itu amil yang dalam bentuk lafadz, ada lafadznya, ngamalnya berdasarkan mendengar dari lisan Arab. Jadi kita mau belajar ke Amerika misalnya, belajar pi, ya pasti menjadikan kalimat itu, kalimat isim. Karena kata orang Arab seperti itu. Kalau amil lapdi kias itu ngamalnya berdasarkan lafadznya ya, ada lafadznya. Cuma ngamalnya itu berdasarkan perbandingan dari kaedah yang sudah ada. Bukan mendengar dari lisan Arab. Setiap fiil harus ada fa'il. Ya, kalau fiil muta'ad itu harus ada fa'il dan maf'ul. Kalau fiil lazim cukup ada fa'ilnya saja. Itu kaedah-kaedah itu nanti kita akan pelajari, tapi ini sekilas aja dulu ya. Sekilas aja, maknanya aja dulu. Jadi amil lapdi sama itu seperti itu, amil lapdi kias itu amil yang dalam bentuk lafadz, ngamalnya berdasarkan perbandingan dari kaidah umum. Bukan mendengar kata orang Arab gitu, nggak bisa gitu. Itu mah berdasarkan kias, membandingkan. Misalnya, nasoro adalah kalimat fi'il muta'ad. Fi'il muta'ad itu bukan nasoro aja, doroba muta'ad, fatah muta'ad gitu. Nanti untuk lebih jelasnya nantilah kita bahas itu. Di itunya, di pelajaran khusus amil lapdi kiasi. Pertanyaannya aja nih. Langsung, nomor 1 berarti apa tuh jawabannya? Amil yang amalannya amil adalah dalam mengamalkannya berdasarkan mendengarkan dari orang Arab. Nah, gitu ya. Amil kias? Amil yang ada lafadznya. Ngamalnya? Kan
Pengamalannya berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, Berdasarkan apa perbandingan kias. tidak mendengar dari perbandingan, orang Arab kan gitu. bukan Perbandingan hasil kias. mendengar dari Orang Orang Arab. Arab. Orang Arab. ambil aplikasinya. Oke, berarti sudah paham tuh. Dan dari kaidah Jumlah amil umum. lapis samai ada berapa? 91. 91. Amil lapis kiasi ada berapa? 7. 7. 7. 7. 7. Betul. Sekarang pertanyaan terakhir. Amil maknawi itu apa? Nggak tahu. Kan udah dibahas awal itu. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil yang tidak ada lafaznya, tidak bisa terlihat. Nah, itu. Amil maknawi itu nggak ada lafaznya. Nggak bisa Tidak ada kelihatan. lapatnya dan tidak bisa terlihat. Ada berapa amil maknawi? Ada 2. Ada 2. Nanti akan kita temukan nanti terakhir ya. Amil maknawi itu cuma 2. Terus amil lafzi samai kan jumlahnya 91. Itu dibagi-bagi menjadi berapa bagian? 13. 13 bagian. 13 bagian. Coba baca. Wah, ini di bawah bacaannya apa itu? Wal ma'nawiyatu minha. Kenapa dibaca wal maknawiyatu enggak wal maknawiyatun? Ada alif lamnya. Betul. Ada huruf jer, ada alif lam. Ada alnya. Ada alnya. Baca. Wal maknawiyatu Wal ma'nawiyatu minha isnani. artinya Dan amil maknawi ada 3. minha Dari 100 amil. Ada 2. Amil terbagi 2. Dan dari isnani berapa? bermula. Dan bermula dari 100 Bermula amil. amil maknawi Ada 2. minha Ada dari 100 amil. 100 amil. 100 amil Isnani ada jumlahnya Ada 2. 2. Jumlahnya kedua. Terus di bawahnya apa tuh bacanya? Wa Tanawa. Wati ta'nawakus sama itu ala salah satu. salah satu asaro ini mah. Salah Salah satu satu asaro. asara nawa. Salah satu asara Nau'an. Ya. Ala sebenarnya ala salah satu asaro nau'an. gitu. Watu tanawaus gitu ya. Yang dipasang nanti rusak lagi. Watu tanawaus sama iya tuh ala salah satu asaro nau'an. Watatunawa sama ala salah satu asaro nawa. Ayo. Kalau ini bacanya udah bener berarti udah lulus di bab ini. Watu tanau Watu tananau sama iyatun ala salah satu asaro nawa. Nau'an. Dibacanya salah asaro. Salah satu asyaronu'an. Ya, perhatikan ya. Tak yang pertama doma, tu. Tak yang kedua dibacanya fathah. Watu tak. Salah satu. Watu tanau Waus. Watu tanawaus. Sama iyatu. Sama iya tuh. Ala Sama salah satu asaro. Watu tanawaus salah satu asaro. Bukan salah satu, salah sata. Salah satu Ala asaro. salah satu asaro. Nau'an. Nah, gitu. Salah satu. Coba berlatih baca. Baca ya semuanya ya sampai sini ya. Dari iklam itu. Dari iklam. Watata nau. Watatu nau. Watu tanawa usama iyatu. Watu salah satu ya kayak ya karena ada huruf jar alanya. Enggak, salah satu dibacanya karena ini idopat. Murokab namanya, adat murokab. Adat murokab itu dibacanya salah satu asaro.
Walaupun, jadi patah ya. walaupun dijerkan oleh ala, tapi dia enggak di kasroh gitu. Nanti ada pelajarannya khusus. Oh gitu ya. Jadi dibacanya ala salasata asyara nau'an. Salah satu nau'an. Coba dikasih harfat di kitabnya. Kalau bisa pakai pensil ya. Watu Salah sama Banten. Soalnya ini paling susah bacanya. Watu tanawaus Sama iyatun iyatu ala salah sata asyara. asyara nau'an. Nah, benar. Coba ulang Ustaz. Watu tanawaus sama iyatu asama iyatun. Iyatu ya? Jangan dikasih tanwin ya. Sama iyatu ala salah satu asyara. Ala salah sata asyara nau'an. Gitu ya. Nau'an. Sata asyara. Tutanawaus itu artinya dibagi-bagi. Watu tanawaus dan dibagi-bagi. Sama iyatu amila bisamai. Watu tanawa. Iyatu sama iyatu. ala salah sata asyara nau'an. Gitu. Pokoknya dibaca Watu tanawa'u Watu tanah waus gitu banyak. Sama iyatu. Pokoknya dari i'lam sampai watu tanah waus tolong dibaca. Minggu depan coba siapa yang hafal ya. Jadi jangan lihat buku. Atau boleh lihat buku tapi bukunya yang tidak ada harokatnya. Kitabnya jangan ada yang ada harokatnya. Ya. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai dengan watu tanah waus sama iyatu ala salah satu asyarun nau'an. Sampai situ. Bacanya doang, nggak diterjemahkan. Bacanya doang. Nanti kita tes siapa yang bisa menerjemahkan, gitu ya. Tapi sedikit-sedikit coba, sedikit-sedikit sambil dilihat ininya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa bisa di WA ke saya. Japri aja ya. Ya Ustaz. Mohon, ini permohonan saya kalau misalnya mau ada hasilnya, ini dibaca berulang-ulang, kalau bisa sampai hafal. Kalau bisa sampai hafal. Berulang-ulang, pokoknya dari bismillahirrahmanirrahim sampai watu tanah wa'us sama iyatu ala salah satu asyara nau'an. Sampai situ. Coba dibulak-balik. Masa seminggu nggak hafal? Walaupun enggak hafal tapi dibaca bolak-balik itu terus dibaca sampai lancar ya. Jadi nanti kalau lancar Tad Fadhol Fadhol masih itu maaf dengan pindah. Oke. Ini alhamdulillah kita sudah 1 jam lebih. Jangan lama-lama ngajinya ya, biar semangatnya terus. Kalau Pak lama-lama nanti bosen. Oke, jangan banyak, nanti lupa. Ini mah karena satu bagian atau satu fase gitu ya, makanya saya baca semua dulu ini sampai sini. Nanti ke sana mah dikit-dikit aja lah. Oke, sudah kita cukup sekian dulu ya. Minggu depan tidak ada pengajian Ustaz. Ya. Minggu depan ya, malam Sabtu lah. Minggu 2 kali berarti ya. Insya Allah. Ustaz, materi ini bisa dikirim nggak? Bisa minta yang tadi itu dikirim, yang pertama juga yang malam Sabtu. Dikirim Ustaz. Ya, kita masukin YouTube lah. Yang ini kirim ke grup apa Japri Ustaz? Ya. Di grup masuk aja, di grup aja, di grup aja. Di grup. Ya. Kalau di Japri Ustaznya capek. Di grup nanti dikirim ya. Iya, betul. Bantuan Pak Ananda itu, Pak Ananda itu tolong dibantu ya. Oke. Cukup sekian pertemuan kita dalam pengajian kedua ini. Mudah-mudahan nanti ke depan
Ini kenapa 2 malam ke sana mah nanti 1 malam 1 malam. Kalau setelah saya kan mau berangkat haji, takut nggak keburu doang ini, nggak Waktu tanawaus ya. asama iyatu alas. Oke, cukup sekian sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa japri ke saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Ya, itu Waalaikumsalam kayaknya warahmatullahi masuk wabarakatuh. ke Terima kasih Kiai. Ustadz Ya, pribadi. sama-sama. Jadi Terima nanti kasih. bisa kayak biasa Ustadz masuk Ya, ke laptop biasa kok. insya Allah bisa.